Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra saya ngaji dari program studi pendidikan sejarah. Nama kampus saya adalah STKIP Hatta Syahrir Banda Neira. Di sini saya ingin mempresentasi dan menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul hak demokrasi dan kebebasan. Sebenarnya sih saya dan teman saya cuman ya begitulah, mereka lagi ada berhalangan, jadi di sini saya sendiri. Jadi langsung saja untuk mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang berjudul tadi demokrasi dan kebebasan. Demokrasi dan kebebasan sering dikonsumsi diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi pasti mendapat pula kebebasan. Di sisi lain, kebebasan pun hanya bisa diperoleh jika ada demokrasi. Namun benarkah demokrasi dan kebebasan merupakan satu paket? Kolumnis Fareed Zakaria menilai demokrasi tak selalu menjamin kebebasan. Sebuah rezim teokrasi, misalnya, bisa saja berkuasa di sebuah negara karena mereka berhasil memenangi pemilu melulu melandaskan pada dalil ajaran agama. Rezim semacam ini pun memerintah dengan membatasi hak-hak dasar warga negara. Demokrasi ternyata menghasilkan ketidakbebasan. Bahaya yang mengancam dari sistem demokrasi juga disinggung anggota National Endowment for Democracy, Jane Betke Elstein. Ia menyebutkan selalu ada kemungkinan kelompok atau suatu gerakan yang memanfaatkan proses demokrasi seperti pemilu untuk meraih kemenangan elektoral, lalu membunuh proses demokrasi sebelumnya mengantarnya berkuasa. Demokrasi bisa dijadikan sarana untuk membunuh diri sendiri. Fenomena demokrasi yang semu semacam ini cukup banyak terjadi. Fareed berargumen di negara-negara barat tradisi kebebasan sudah tumbuh berurat berakar jauh sebelum mereka menerapkan pemilu dan prosedur demokratis. Kebebasan atau disebut oleh Fareed sebagai liberalisme konstitusional merujuk pada tradisi barat yang berupaya yang menjamin individu lepas di tekanan pemerintah, agama, dan masyarakat. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah mereka. Demokrasi mengizinkan masyarakat berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan ada praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Mungkin dari situ saja penjelasan sedikit tentang demokrasi dan kebebasan. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Jika ingin bertanya, jangan lupa berikan komentar saja di bawah. Terus dengan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.